Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast Magister Talks. Perkenalkan, nama saya Rebecca Gloria Wawor dan saya yang akan memandu jalannya diskusi pada episode kali ini. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung. Dan pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Ratna Herawati SHM Home, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum FH Undip. Selamat pagi Ibu Ratna. Selamat pagi Mbak Beka dan pendengar semua. Selamat pagi pendengar semuanya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu. Oke teman-teman, tentunya beliau ini memiliki insight dan pengalaman yang luas seputar dengan Magister Hukum dan akan berbagi pandangan mendalam mengenai isu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tentunya teman-teman pasti udah pada kepo ya kan? Oke, sebelum masuk ke pertanyaan yang pertama Ibu, saya ingin memberikan sedikit konteks nih bagi para pendengar bahwa program Magister Hukum ini merupakan jenjang pendidikan lanjutan yang berfokus pada pendalaman ilmu hukum. Nah, dengan pemahaman dasar ini kita bisa lebih mudah mengikuti pembahasan selanjutnya seperti itu Ibu. Oke, untuk memulai diskusi saya ingin mengajukan pertanyaan pertama nih kepada Ibu Ratna. Kira-kira apa saja sih Bu nanti yang akan kita pelajari dalam program Magister Hukum itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak Beka. Banyak gitu ya, banyak materi-materi yang nanti akan dipelajari dalam Magister Hukum. Tergantung konsentrasinya Mbak, begitu ya, tergantung kelasnya. Kalau di kami itu ada beberapa konsentrasi begitu ya, konsentrasi mulai dari pembaruan hukum pidana, kemudian ada hukum ekonomi bisnis, kemudian ada hukum kenegaraan dan juga hukum internasional, seperti itu. Dan di tiap-tiap konsentrasi tersebut ada yang memang 5 mata kuliah, ada beberapa mata kuliah memang wajib, dan ada juga beberapa mata kuliah yang pilihan. Nah ini perlu saya sampaikan satu persatu nih mata kuliahnya begitu. Boleh secara garis besarnya aja Bu. Baik, kalau yang wajib nih, jadi di setiap konsentrasi atau program kajian ya intinya begitu, program kajian itu ada teori hukum, ada sosiologi hukum, kemudian ada politik hukum, dan yang pastinya ada metodologi penelitian hukum. Nah, tetap masih ada metodenya Bu. Ya begitu. Kemudian ada filsafat hukum. Itu di tiap-tiap program kajian atau konsentrasi itu ada Mbak. Itu wajib betul. Iya, seperti itu. Meskipun yang lainnya juga ada yang wajib, tapi wajib program kajian atau wajib konsentrasi seperti itu. Oke. Sebenarnya gini nih Bu, dari penjelasan mata kuliah berarti yang dibilang boleh disimpulkan berarti mata kuliah yang sama dari program kami Sarjana Hukum S1 itu cuman metode penelitian sama filsafat hukum juga ya Bu berarti? Iya. Oke. Cuma nanti beda pembahasannya pastinya begitu. Dasar yang ada di program sarjana ini menjadi pijakan untuk mempelajari di magister begitu. Jadi kalau di S1-nya bingung gitu ya, misalnya filsafat nih gitu ya, bingung, maka memang akan ada pengantar dulu dari para dosen-dosen begitu ya, mengingatkan kembali istilahnya begitu ya. Lalu kemudian diperdalam melalui studi kasus, dikaitkan dengan teori-teori yang ada seperti itu. Baik Ibu, berarti memang pasti harus ada pengantarnya tetap ya Bu ya? Masih. Oke, baik Ibu. Melanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya nih Bu. Terima kasih sebelumnya buat penjelasan mata kuliahnya yang sangat komprehensif Ibu. Sebenarnya nih pertanyaan yang cukup teman-teman tuh kepo terkait dengan Magister Hukum. Kira-kira untuk prospek lulusan kerja Magister Hukum nih Bu, apa aja sih Bu kira-kira? Gitu. Iya, baik dari mahasiswa yang masuk begitu ya Mbak ya, itu memang ada yang fresh graduate, ada yang memang sudah bekerja. Betul. Seperti itu. Nah, kalau yang memang fresh graduate ini ada yang akhirnya nanti jadi akademisi, ada yang jadi peneliti, bahkan ada yang kemudian aparat penegak hukum pun juga ada begitu. Jadi nggak mesti kalau lulusan S2 itu harus jadi dosen, harus jadi peneliti, enggak juga. Di segala lini juga kami sudah ada.
Dan ketika ini sudah bekerja, begitu ya, mereka sudah bekerja, biasanya untuk lebih memantapkan diri supaya lebih pede lah istilahnya begitu ketika di dalam kerjaan menghadapi kasus yang ada, dan juga biasanya untuk kenaikan pangkat gitu kalau yang sedang bekerja. Berarti tergantung konteks ya Bu. Ini konteksnya dari fresh graduate, apa memang dia ini kayak melengkapi ibaratnya untuk belajar lagi pada pekerjaan yang sedang dilanjutkan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu tentang pemaparannya. Sebenarnya saya ingin mengarahkan diskusi ini pada salah satu aspek yang sering juga nih menjadi perhatian dari calon mahasiswa, khususnya terkait dengan tantangan. Karena mahasiswa suka atau menghindar dari tantangan, tergantung penonton pada pagi hari ini. Sebenarnya tantangan terbesar apa sih Bu yang dihadapi oleh mahasiswa dari Magister Hukum itu? Tergantung pula Mbak, ini mau yang program by course atau by research. Oke. Kalau by course pun juga tergantung pula, by course 1 atau by course 3. Itu beda-beda juga. Ya, tetapi secara umum kalau belum bisa memanage waktu begitu, maka akan rawan DO. Itu yang ya. Tapi kalau memang mahasiswa ini mampu memanage waktu, itu enggak, insya Allah enggak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi dengan para dosen pembimbing dan dosen pengujinya. Nah, hampir sama sebetulnya apa yang terjadi di program sarjana, itu juga sama dengan di program magister. Cuma kalau di program magister itu kan otomatis temannya beragam ya, kan begitu. Yang tadi saya sampaikan nggak semuanya fresh graduate, tapi juga sudah ada yang bekerja. Nah, inilah yang kemudian kemampuan kerjasama antar temannya itu juga sangat diperlukan. Oh, kerjasama berarti masih tetap ada kerja kelompok ya Bu? Karena tugasnya banyak Mbak, kalau di magister otomatis begitu. Karena lebih banyak membedah kasus kita. Berarti pada saat di kelas itu belajar, tetapi akan dikasih tugas kerja kelompok setelahnya tetap ada ya Bu? Ada yang demikian, ada dosen yang demikian, ada juga yang tidak. Gitu. Tetap saja tergantung dosennya, begitu, dan mata kuliahnya otomatis. Oke, kita balik ke pertanyaannya, berarti terkait dengan manajemen waktu. Ya. Untuk manajemen waktu sendiri, sebenarnya kami di Sarjana S1 juga kan mengalami tantangan manajemen waktu. Tapi kira-kira perbedaannya apa sih Bu? Apakah memang mata kuliahnya akan lebih banyak atau memang mata kuliahnya lebih susah? Itu kira-kira bagaimana Bu? Iya, manajemen waktu. Perbedaannya begini, kalau di S1 itu atau di Sarjana itu kan banyak kegiatan kemahasiswaannya. Benar. Kalau di S2 itu kan tidak banyak begitu ya. Meskipun ada tapi tidak banyak. Itu yang perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, tantangan itu bukan pembagian antara bagaimana kuliah dengan kegiatan kemahasiswaan. Kalau di program saja seperti itu yang saya lihat. Tapi kalau yang di S2 ini, bagaimana kemudian memanage waktu antara, misalkan yang sudah bekerja ya, antara pekerjaan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, maupun ketika bekerja dengan tahapan-tahapan ujian. Nah, itu bagi yang sudah bekerja. Bagi yang fresh graduate beda lagi. Bagaimana kemudian mereka mendapat tantangan untuk mencari kerja. Otomatis kan ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan ya, Mbak ya. Nah, itu tantangan membagi waktu antara akademik dengan mencari kerja. Betul. Seperti itu kurang lebihnya. Kalau materi memang pasti lebih susah ya daripada sarjana. Karena lebih banyak membedah kasus, menganalisis kasus lah, intinya seperti itu. Cuma bagi mereka yang istilahnya sudah benar-benar paham begitu, dan juga nanti kalau saya lihat begitu antar mahasiswa itu satu sama lain berdiskusi di semester 1 dan 2, karena kami hanya semester 1 dan 2 Mbak. Nah, selepas itu mandiri. Biasanya kalau selepas itu mandiri ini yang kalau dulu semester 1 itu kan bisa saling mengingatkan ya antar mahasiswa. Nah, ketika melepas diri inilah yang kemudian banyak mahasiswa yang juga susah mengontrol dirinya. Betul, untuk kembali fokus ke penyelesaian tesisnya. Berarti manajemen waktu tuh sebenarnya lebih ke bagaimana penguasaan diri kita setelah lepas dari semester 1 dan 2 itu ya Bu yang susah. Iya. Oke. Terima kasih ya Bu, penjelasannya sangat membantu memperjelas tentang arah gerak mahasiswa nih. Oke. Sebenarnya gambaran yang Ibu sampaikan juga membuka pemahaman baru mengenai
kemungkinan integrasi antar disiplin di tingkat magister itu sendiri. Nah, masih berkaitan dengan pengembangan akademik, saya ingin mengalihkan pembahasan pada sisi kompetensi yang dibangun selama studi. Pertanyaan selanjutnya adalah, keahlian utama apa saja yang dikembangkan dalam proses magister hukum itu, Bu? Oke, baik. Keahlian apa saja itu berkaitan dengan persyaratan kelulusan. Oke. Kan begitu. Persyaratan kelulusan di tempat kami itu harus publikasi. Minimal, kalau di tempat kami itu minimal Sinta 3. Wow. Ya, minimal Sinta 3 itu bagi yang by course 1 dan 3. Tapi kalau yang by research itu publikasinya internasional. Ya. Bereputasi, gitu ya, internasional bereputasi. Lebih baik lagi kalau Scopus memang. Tetapi kalaupun tidak Scopus itu juga dimungkinkan asalkan tidak jurnal-jurnal masuk jurnal-jurnal di blacklist begitu, yang predator intinya kan sekarang. Nah, karena demikian maka kami setiap angkatan begitu ya, itu akan menyelenggarakan yang namanya pelatihan penulisan jurnal. Ya, pelatihan penulisan artikel dulu ya, bukan jurnal ya, pelatihan penulisan artikel, sehingga artikel ketika sudah siap maka tinggal memilih jurnalnya apa dan dipublish itu. Oke, baik. Ya, kemudian kami setiap semester itu ada kuliah umum. Ya, kuliah umum kami itu berbeda-beda. Kadang dari untuk mengakomodir dari konsentrasi hukum pidana, kadang hukum internasional, kadang kenegaraan, kadang HEP dan bisnis. Seperti itu kuliah umum per semester itu sekali. Dan kadang ada dan kuliah umum ini otomatis kan mengundang para ahli ya Mbak ya. Yang terakhir kemarin malah ada dari internasional juga. Wow. Seperti itu. Oke, berarti memang terkait dengan keahliannya berarti lebih ke menulis ya Bu ya? Betul. Oke, baik. Sangat menantang sepertinya magister hukum ini. Takut ya Bu buat menulis Sinta 3. Nggak apa-apa kalau sudah pernah membaca, otomatis ya sudah pernah membaca jurnal-jurnal Sinta 2, 3, jurnal internasional itu lebih akan mudah menulis. Tapi kalau benar-benar belum pernah membaca ya itu akan susah sekali. Nah, di sini kita diperkenalkan seperti apa sih author guideline-nya begitu, sistematikanya intinya seperti itu. Baik, Bu. Berarti buat pesan kepada mahasiswa yang sedang mendengarkan itu rajin membaca ya teman-teman. Kalau bisa kalau emang mau ngambil magister hukum rajin menulis dari sekarang ya Bu ya. Iya, paling tidak membaca dulu. Dari membaca itu pasti akan mudah untuk menulis kok. Oke, baik Bu. Uraian Ibu tersebut sebenarnya memberikan perspektif yang lebih konkret ya mengenai kapasitas apa saja yang dibentuk selama menempuh pendidikan di program magister hukum ini. Nah, teman-teman dengan memahami kompetensi inti itu, sebenarnya kita sebagai pendengar dapat membayangkan bagaimana kesiapan lulus ketika memasuki dunia profesional. Berlanjut masih tentang keahlian Bu. Ini ada pertanyaan lagi. Keahlian tambahan apa yang disarankan sebelum masuk magister hukum itu? Mungkin dari yang tadi Ibu jelaskan, selain dari kita membaca, menulis, kira-kira apa aja Bu yang bisa kita jadikan modal nih untuk masuk ke dalam program magister hukum itu? Iya, otomatis TOEFL-nya ya Mbak ya. Oke. Ada syarat TOEFL-nya. Itu mau masuk begitu ya, itu harus ada syarat TOEFL. Kemudian komunikasi juga, dan apa istilahnya ya, dari komunikasi, karena kita ketika mau masuk itu harus ada wawancara juga. Nah, wawancara itu selain memperkenalkan diri sendiri, siapa sih kita calon mahasiswa, juga terkait dengan bidang yang akan kita ambil. Baik. Karena biasanya pewawancara menyampaikan mau ambil kelas yang apa, konsentrasi apa, dan ketika mau masuk S2 atau magister itu sudah mempersiapkan proposal. Baik. Ya, jadi otomatis sudah siap mau menulis apanya dulu. Oke. Tidak hanya gambaran apa istilahnya, ini loh saya gitu, enggak, tapi ini loh kemampuan saya, TOEFL saya segini misalkan ya, kemudian kemampuan saya terhadap keilmuan saya juga sudah kuat gitu. Jadi nggak asal pilih. Kadang kita menyampaikan konsentrasinya apa gitu. Wah, ini salah konsentrasi kan gitu. Harusnya ada di bidang ini. Karena ketika S1-nya nih misalkan ambilnya HEB gitu ya, atau perdata ekonomi gitu ya. Masuknya ke kenegaraan gitu. Oke. Itu ada juga yang seperti itu.
Atau sebaliknya yang tadinya kenegaraan masuknya pidana, Betul. itu ya ada. Pada akhirnya, Bu kok kita susah ya, boleh pindah kelas nggak? Kan kayak gitu. Oke, baik. Berarti memang yang dipersiapkan itu TOEFL, kemudian wawancara, kemudian proposal. Iya. Kalau boleh Bu, mungkin lebih dijelaskan lagi kalau misalnya wawancara, ini berarti wawancaranya tentang diri kita sendiri kah? Iya, Atau tentang apa Bu? Iya, tentang diri sendiri otomatis, dan juga tadi proposalnya tentang apa nih materi yang terus ditanya-tanya nanti di situ. Jadi memang benar-benar harus memahami apa yang ditulis dalam proposal, Baik. tidak ditulis orang lain begitu. Ada pesan implisit di situ ya teman-teman, jangan Iya. ditulis orang lain proposalnya. Oke, kita berlanjut Bu ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini juga sebenarnya saya kepo dan cukup ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait pertanyaan ini. Sebenarnya bagaimana relevansi kurikulum Magister Hukum dengan kebutuhan dari praktik hukum pada saat ini gitu Bu? Oke, baik. Setiap tahun kita mengadakan yang namanya workshop stakeholder gitu. Jadi pihak ketiga di mana lulusan kita diterima oleh mereka, kita memberikan beberapa pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner. Misalkan kemampuan bahasa Inggrisnya bagaimana, kemudian kemampuan lainnya lah begitu. Nah, dari situ kemudian kita mendapatkan masukan-masukan, sebaiknya ini ditambah atau diberikan materi baru berkaitan dengan ini. Inilah yang kemudian kita akan diskusikan di forum pimpinan begitu ya, bagaimana kalau materi mengenai ini masuk ke dalam kurikulum. Jadi kami mengakomodirnya seperti itu, Mbak. Baik. Oke, itu terkait dengan relevansi hukum ya Bu ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya lagi nih Bu. Kita langsung ke pertanyaan udah keberapa ini ya Bu? Kira-kira udah cukup banyak ya Bu? Masih kuat ngobrol kan ya Bu ya? Masih. Oke. Ini sih, tadi saya cukup tertarik dengan pada saat Ibu berbicara terkait mata kuliah, kemudian semesternya cuma 1 dan 2, kemudian setelah itu berarti mandiri gitu. Sebenarnya untuk sistem perkuliahan dan metode dari pembelajaran di Magister Hukum itu seperti apa Bu? Mungkin tadi setelah dijelaskan terkait dengan kerja kelompoknya, tapi kalau dalam kelas-kelasnya itu sepertinya bagaimana Bu di realnya gitu? Baik, hampir sama sebetulnya dengan sarjana, jadi nggak usah takut begitu ya, nggak kemudian wah sesuatu yang masuk ke kawah yang menakutkan gitu, nggak juga. Jadi karena dosennya juga ada beberapa yang dari dosen S1 otomatis ya, itu otomatis kan sama. Cuma tingkat menganalisisnya pasti berbeda. Oke, Ya. analisis Ya, kemudian memecahkan kasusnya juga sudah disampaikan di sini. Kalau kasus-kasus di program sarjana mungkin ini caranya begini, tetapi kalau di magister itu harus tahu teorinya. Oke. Dalam memecahkan kasus ini mau menggunakan teori apa? Itu harus muncul di dalam setiap tugas misalkan begitu ya. Seperti itu sih. Baik. Berarti kalau untuk S2, materi-materi teori-teori yang udah kita pelajari di sarjana S1 begitu, harus sudah at least ada di alam bawah sadar kita kali ya Bu, atau at least tahu agar pada saat praktek di kelasnya bisa langsung lebih gampang gitu lah Ibu istilahnya. Kalau lebihnya seperti itu, Mbak. Baik Bu. Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya. Kalau gitu kita tarik sedikit ke situasi yang lebih praktis ini Bu, terkait dengan kurikulum, persyaratan dan proses pendaftaran. Mungkin teman-teman ini juga udah pada kepo. Sebenarnya oke, aku mau daftar Magister Hukum, tapi mungkin masih bingung terkait alurnya, jalur masuknya bagaimana atau persyaratannya. Mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama Bu. Apa aja sih Bu syarat daftar program Magister Hukum FH Undip kayak gitu? Ya, jadi pendaftaran di tempat kami maupun prodi lain itu ada dikhususkan satu lembaga di Undip namanya LP2MP begitu ya. Di mana di sana sudah di websitenya maksud apa ya, itu sudah ada tuh syarat-syaratnya apa saja, siapa saja yang bisa meneruskan di program Magister Hukum itu sudah ada di sana semua. Kemudian termasuk juga uang pendaftarannya berapa, nah itu sudah ada juga di websitenya LP2MP.
Dan kami itu membuka pendaftaran sekitar Februari sampai Mei. Februari hingga Mei. 1 Iya. bulan berarti ya Bu ya? Februari ke April ya. Itu 2 kali pembukaan. Jadi Februari dan Maret, nanti ujiannya di bulan awal April. Oke, baik. Pendaftaran di akhir April sampai Mei akhir, nanti ujiannya di Juni awal atau di Mei akhir. Seperti itu kami menyesuaikan dengan LP2MP. Jadi memang S2 itu tidak kemudian membuka pendaftaran sendiri begitu enggak, tapi kami menginduk pada LP2MP. Lalu itu untuk program by course, baik course 1, 3 maupun by research. Tetapi kemarin kami juga sudah membuka 2025 kemarin ya, dan pengumumannya sebentar lagi begitu ya. Itu di bulan September atau Oktober awal ya. Itu sampai ke 2 bulan. Kami itu biasanya membuka pendaftaran ya 1,5 bulan. Tiap pembukaannya kemudian ujian jadi memang harus rajin-rajin buka websitenya LP2MP begitu ya, LP2MP-nya unik begitu. Nah itu hanya yang bulan Oktober ini, untuk pengumuman November hanya program yang by research. Jadi kalau yang mau ngambil by course 1-3 ya sebaiknya yang tadi antara bulan Februari sampai Mei gitu. Tapi kalau yang mau by research-nya saja, khusus by research saja, itu di bulan kemarin ini Oktober November. Meskipun di bulan Februari dan Mei juga by research ya. Jadi by research itu setahun 2 kali. Oh, by research setahun 2 kali. Iya, kalau by course-nya hanya sekali di Februari sampai Mei. Gitu. Oke, dicatat ya teman-teman. Februari sampai Mei tadi apa? By. Oke. Lanjut ya. Pertanyaan masih terkait dengan kurikulum, persyaratan dan proses pendaftaran. Ada nih Bu, kami mendengar nih, kami kan belum masuk ke ranah S2. Ada istilah fast track. Fast track dalam magister hukum. Itu kira-kira mungkin boleh dijelaskan Bu terkait dengan fast track ini artinya apa? Prosesnya apa? Dan sebenarnya perbedaan fast track dengan proses biasa itu apa Bu? Gitu. Oke. Ini agak diluruskan sedikit ya Mbak, kami itu tidak mengenal program fast track. Kalau fast track itu kan mahasiswa belum lulus S1 sudah kemudian bisa mendaftar S2. Betul. Itu fast track. Itu akan kesulitan dari beberapa hal. NIM-nya, anggaran, dan selanjutnya itu contohnya. Sehingga kami adanya program PAS, akselerasi begitu ya. Itu beda dengan fast track. Program PAS ini mahasiswa tetap harus lulus S1 dulu. Ya. Maksimal 6 bulan dari kelulusan S1 itu jadi misalkan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu boleh mendaftar S2. Tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan nggak bisa mendaftar S2 melalui program PAS ini. Jadi program PAS hanya diperuntukkan bagi mahasiswa S1 yang kelulusannya maksimal 6 bulan. Lebih dari itu ya pakai program yang tadi saya sampaikan begitu. Berarti 6 bulan ini adalah waktu setelah wisuda ya Bu? Bukan wisuda, lulusnya. Lulusnya. Kan kadang kalau wisuda April lulusnya bisa Februari. Ya. Di dalam transkripnya itu kan pasti kelihatan ya. Ijazahnya juga kelihatan kapan lulusnya. Kita menghitungnya dari situ, bukan dari wisuda. Berarti dari surat keterangan lulus ya Bu? Iya. Bukan dari wisuda. Baik. Oke, dicatat ya teman-teman, nggak ada fast track, adanya akselerasi, dan itu pun 6 bulan setelah surat keterangan lulus itu keluar ya Bu ya? Maksimal itu. Baik. Oke, selanjutnya Ibu udah menjelaskan terkait dengan syarat pendaftarannya, terkait TOEFL, terkait dengan wawancara dan proposal. Tapi belum dijelaskan secara rinci nih, tata caranya pendaftaran itu bagaimana sih? Apa harus buka mungkin LP2MP tadi yang disebut atau bagaimana? Ya, otomatis yang pertama kali buka webnya dulu ya, di situ. Situ sudah banyak sih memang syarat-syaratnya. Kemudian ketika kita mau menuju nih, misalkan magister hukum, diklik di situ pendaftaran magister hukum. Kemudian ada sama seperti S1 sebetulnya, ada istilahnya apa token ya atau apa begitu ya. Itu kemudian dari itu membayar dulu pendaftaran ke bank sama sebetulnya. Kemudian baru bisa mendaftar. Baik.
Berarti semuanya tuh udah tertera dan alurnya ada dalam LP2MP itu ya, Ya, Bu? di websitenya sama. Oke, pendaftaran semuanya lengkap, pembayaran juga di LP2MP. Oke, baik Bu, baik. Terima kasih Bu buat penjelasannya. Sekarang teman-teman udah tahu ya. Jadi kalau udah mau mungkin sekarang mulai dilengkapi kira-kira syaratnya apa, atau mungkin boleh dipersiapkan dari sekarang, boleh banget buka website LP2MP ya Bu ya. Iya. Dan kita tidak hanya dari lulusan SH saja ya, Baik. tetapi SHI atau sarjana hukum Islam, kemudian sarjana ilmu kepolisian juga bisa, kemudian sarjana ilmu politik, sarjana ekonomi begitu. Jadi memang kami multi tapi terbatas. Ya. Untuk yang sains itu memang belum kami akomodir. Ya, hanya yang sosial saja yang memang silakan untuk meneruskan ke program magister hukum. Gitu, Mbak. Baik Bu. Kira-kira kenapa Bu untuk yang sains belum diakomodir? Apakah memang untuk antar lintas mata kuliahnya memang terlalu jauh, atau memang sebenarnya udah ada rencana untuk sains diperbolehkan tapi memang belum saatnya gitu Bu? Karena memang ada istilahnya apa ya, kalau untuk program dokter itu ada kurikulum dokter apa begitu ya. Sedangkan kalau mau di magister hukum itu kami harus jadi gini, kalau yang tadinya sains ke sosial itu kan harus pemahamannya harus linear begitu lah, harus linear ya Mbak ya. Nah, untuk memahamkan ke linear ini kan butuh proses yang tidak hanya sebulan, paling tidak 3 bulan. 3 bulan ketika kemudian dari pendaftaran itu Juni ditutup, padahal mulai aktivitas Agustus kan biasanya mahasiswa baru gitu, itu kurang gitu ya Pak ya. Jadi secara akademik pun juga ada kesulitan tertentu. Tapi bisa jadi misalkan kalau kemudian yang bersangkutan itu memang bidang ilmunya misalkan dari sains, masuknya berkaitan dengan ekonomi, dengan politik, misalkan seperti itu. Jadi penyesuaiannya mudah, itu akan kami pertimbangkan lagi untuk didiskusikan ke forum pimpinan. Tapi untuk saat ini karena ada beberapa kesulitan yang seperti itu, kita meniadakan dulu untuk yang dari sains. Terlalu jauh ibaratnya Bu ya. Linearnya juga susah kalau misalnya cuma mau disesuaikan dalam waktu 1 bulan. Iya betul begitu. Baik Bu. Berarti buat para pendengar nih, mungkin yang bukan dari Eva Undip, mungkin ada pendengar kita dari luar. Mohon maaf banget buat magister hukum belum bisa apa ya Bu ibaratnya. Tadi Ibu bilang kan bisa dipertimbangkan, cuman pasti bakal ada kesulitan-kesulitan tersendiri yang susah disesuaikan dan kurang cocok buat mengambil program magister hukum seperti itu ya Bu ya? Kalau yang memang dari sains ya Mbak ya, tapi kalau yang tadi saya sampaikan, mau ekonomi, mau politik, maksudnya dari visi, misalkan FEB, begitu masih bisa. Kemudian dari kepolisian juga masih bisa. Jadi sarjana hukum Islam misalkan SHI kriteria pun itu juga masih bisa. Jadi sebenarnya cukup luas ya Bu cakupannya. Semua yang sosial, iya semua yang sosial masih bisa. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu ya untuk penjelasannya. Jadi sebenarnya untuk magister hukum ini cakupannya luas, walaupun yang sains belum bisa. Tapi untuk magister hukum dari Eva Undip itu cakupannya luas, bisa dari ilmu politik, tadi kepolisian, kemudian masih banyak lagi. Oke, next Bu, terkait dengan alasan. Kira-kira apa saja alasan penting atau mengapa harus daftar magister hukum, dan ada satu nomenklatur kecil magister kenotariatan. Kebetulan saya juga rencana mau ambil magister kenotariatan ini, tapi mungkin kami sebagai mahasiswa kami belum fully atau secara detail merencanakan planning masa depan kami mau menempuh pendidikan. Untuk alasan-alasannya Bu, kira-kira apa sih alasan-alasan yang benar untuk ngambil magister kenotariatan atau magister hukum ini? Oke, ada beberapa hal yang setelah mereka atau mahasiswa itu masuk ke magister hukum ya. Beberapa hal ini juga sebetulnya bisa dikatakan hambatan juga yang tadi saya sampaikan. Jadi gini, kalau mahasiswa itu memang fresh graduate, mau menempuh atau masuk ke magister hukum, itu paling tidak semester 1 dan 2
ditunda dulu untuk cari kerja sebetulnya. Kenapa? Karena ketika akhirnya lulus begitu ya, lolos untuk sebuah pekerjaan di mana pekerjaan tersebut memerlukan waktu 1 bulan atau 2 bulan full di tempat kerjanya untuk sebelum masuk gitu, pasti tahu apa saja itu ya, termasuk APH begitu ya, itu maka akan meninggalkan perkuliahan. Nah, seperti itu, sehingga cara mensiasatinya gimana? Ya, 2 semester itu baru apply pekerjaan untuk hal-hal yang memang tadi saya sampaikan ya. Sehingga tetapi kalau mereka sudah dapat kerja, ya mereka sudah dapat kerja dengan berkuliah di S2 gitu, di magister, justru untuk, mohon maaf ini, kenaikan pangkatnya, pengakuannya itu akan lebih cepat. Ya, seperti itu. Itu ada triknya juga, Mbak. Jadi nggak langsung, saya fresh graduate mau masuk, karena sambil menunggu pekerjaan. Jadi seolah-olah, maaf ini ya, S2 itu sebagai batu loncatan saja, bukan untuk menambah wawasan keilmuan, tetapi batu loncatan daripada saya nganggur. Nah, kalau seperti itu, nanti endingnya pasti akan dua-duanya, atau di S2-nya itu akan DO. Karena ya sebagai batu loncatan. Bisa dipastikan seperti itu. Kan karena bukaannya baru di bulan November nih, saya sudah lulus di bulan April, daftarlah begitu di S2. Setelah itu ketika lolos di semester 2-nya mengajukan istilahnya cuti. Nah, cuti itu tidak bisa kemudian di semester 1 atau 2, Mbak. Cuti studi itu baru bisa masuk di semester 3 atau 2 semester sudah menyelesaikan, baru boleh cuti. Nah, ketika kemudian pengumumannya itu di bulan Februari dan kemudian misalkan ya untuk APH ini kemudian di bulan Maretnya itu sudah masuk ya ke namanya ke camp atau apalah istilahnya begitu, itu otomatis kan di semester 2-nya akan hilang, nggak mengikuti perkuliahan. Otomatis itu ya, Bu? Iya, karena nggak bisa ngajukan cuti, kan memilih saya mau cuti nggak bisa, tapi saya sudah diterima di tempat kerja, saya sebulan meninggalkan kuliah atau lebih atau 3 bulan begitu ya untuk pelatihan atau apalah begitu, kan nggak bisa, otomatis akan mengulang lagi di tahun berikutnya. Nah, ketika mengulang lagi itu ya yang kita butuh komitmen, sanggup enggak, otomatis itu dihitung mangkir, Mbak. Itu di semester 2 mangkir, otomatis nanti kalau mau masuk ke semester 3 harus buka mangkirnya lagi. Padahal kan begitu, kalau untuk semester genap ya ditawarkannya di semester genap, gasal ditawarkan semester gasal, otomatis di semester 3 mereka akan lolos begitu, nggak bisa kuliah ya belum bisa daftar ujian tesis atau ujian tahapan-tahapan begitu. Itu karena itu saya sampaikan bagi mereka yang memang benar-benar tertarik untuk magister hukum, tolong yang memang dalam kondisi saya ingin dapat ilmunya, karena kalau sudah dalam posisi seperti itu dapat ilmunya, insya Allah akan lebih banyak. Karena lulusan kami itu kan juga ada ikatan alumni ya, ikatan alumni magister hukum itu memang akhirnya yang lulus dari magister hukum menjadi dalam tanda kutip mendapat pekerjaannya akan lebih mudah juga, Mbak. Tapi di semester 2 tidak melakukan aktivitas apply pekerjaan, setelah pas semester 2 baru apply pekerjaan begitu. Untuk yang tadi saya sampaikan ya memang harus masuk ke camp dan sebagainya gitu. Tapi kalau tidak berkaitan itu ya silahkan untuk apply pekerjaan gitu. Berarti memang komitmen itu harus besar dari awal bahkan Iya. Pada saat mengajukan proposal itu kita udah komitmen ini mau menyelesaikan S2, bukan untuk sebagai batu loncatan kita. Baik, Bu. Oke. Berarti dari penjelasan Ibu, kasus seperti itu cukup banyak terjadi ya, Bu, di S2 ya? Ada di beberapa tahun kemarin, tetapi setelah ini kami akan ada program namanya matrikulasi ya, Mbak ya. Di matrikulasi ini apa sih yang harus dilakukan? Biasanya kan mahasiswa semester 1 masih bingung nih, aku harus apa kan gitu ya. Betul. Terus kami menyampaikan tip and triknya begitu ya, supaya bisa lulus tepat waktu ya, tepat waktu kan begitu. Iya. Baik, Bu, baik. Itu juga kami sampaikan juga ketika matrikulasi, kalau pengen cepat caranya begini itu sudah kami sampaikan.
dijelaskan tips and trik di situ kali ya Bu ya. Iya, saat matrikulasi. Benar-benar. Terima kasih banyak Bu untuk penjelasannya dan contoh-contoh kasusnya. Mungkin itu yang bisa ditarik pesan teman-teman dari yang sudah disampaikan oleh Bu Ratna. Kalau memang kita pengen daftar magister hukum harus sudah komit dari awal nih. Jangan sampai kalian menjadikan ya udah deh sambil nunggu surat pekerjaan aku diterima, daftar dulu deh S2 untuk mengisi waktu luang. Malah dengan komitmen yang kecil tersebut, ketika tiba-tiba diterima, jadi ibaratnya labil mau ngelanjutin sekolah dulu apa langsung kerja. Iya, Seperti itu ya Bu ya. Baik-baik. Kami 1,5 tahun atau 3 semester sebetulnya bisa dimungkinkan lulus kok Mbak. Bisa ya Bu? Bisa, karena di dalam peraturan pun masa studi itu minimal 3 semester, berarti 1,5 tahun. Kalau mereka yang memang benar-benar komit nih, yang fresh graduate begitu ya, 1,5 ya 1,5. Lalu setelah itu baru mendapatkan pekerjaan. Karena kan kalau 1,5 berarti di tahun yang misalkan masuk 2024 nih, kemudian 2025 itu mereka sudah dapat dosen pembimbing nih Mbak, kemudian apply ternyata di APH masuk nih di bulan November. Mereka akan segera menyelesaikan di bulan November itu pula. Dikejar ya? Iya, dikejar, dan otomatis wisuda bisa di bulan Januari 2026 itu ada. Gitu. Ada yang seperti itu. Itu berarti apa? Fokus di dalam benar-benar di S2. Itu malah ya dapat gelar, ya dapat kerjaan juga. Seperti itu. Balik lagi ke manajemen waktu sebenarnya. Iya, ya? betul. Oke. Terima kasih banyak Bu penjelasannya terkait dengan komitmen sebenarnya ya. Kita bergeser sedikit nih Bu ke pertanyaan selanjutnya. Hal-hal kira-kira yang perlu untuk dipersiapkan sebelum wawancara atau seleksi masuk Magister Hukum Undip. Kira-kira untuk pertanyaan ini Bu, sebenarnya saya mau nanya dulu. Untuk seleksi itu berarti ada ya Bu, atau memang setiap orang yang mendaftar Magister Hukum Undip itu akan diterima atau tetap ada seleksinya? Ada seleksi. Jadi begini, kalau yang LP2MP itu menyeleksi TOEFL-nya. Yes. Ada tes bahasa Inggrisnya. Kalau meskipun ada TOEFL juga ada tes bahasa Inggris juga dari LP2MP. Kemudian ada tes potensi akademik lah, begitu, kemampuan akademik KA. Dan kalau prodi itu di bagian wawancara. Ya. Kenapa wawancara dilakukan prodi? Karena yang tahu kapasitas dari mahasiswa itu adalah prodi, kan begitu ya. Nah, apa yang perlu dipersiapkan pada waktu wawancara? Otomatis tadi proposalnya kan sudah harus siap nih kan? Yes. Kemudian data dirinya tuh juga harus siap juga begitu. Betul. Karena kan kami tidak, atau pewawancara tidak mengetahui nih kan begitu. Tapi nanti di dalam sistemnya itu sebetulnya sudah dibuka ketika kami sudah selesai wawancara untuk cross check nih, bener nggak sih ini mahasiswanya katanya IPK-nya sekian nih, lulusnya tahun sekian, cobalah, karena sistem itu dibuka baru kita tahu gitu ya Mbak ya. Terus oh ternyata ya ini memanipulasi juga ketahuan juga begitu ya. Seperti itu sih kalau wawancara. Jadi memang proposal yang tadi saya sampaikan harus ditulis sendiri nih, jangan ditulisin temennya begitu ya, supaya bisa mengetahui apa sih yang mau ditulis pada waktu tesisnya begitu. Dan juga kapasitas dirinya jujur begitu ya Mbak ya, jangan kemudian supaya saya bisa diterima saya unggul-unggulkan diri saya. Wah ya habis itu kita sudah setelah klik gitu ada sistem, kita lihat lah kok beda. Beda ya Bu ya, ketahuan pasti ya Bu. Pasti. Baik. Sama ini sih, saya tadi tertarik Ibu sempat mention terkait dengan tes akademiknya. Berarti kalau untuk tes akademik ini, tes akademik seperti apa Bu? Apakah mata kuliah sarjana sebelumnya atau pengetahuan secara umum atau tes akademik yang seperti apa? Iya, sepengetahuan saya ya, karena itu kan ranahnya LP2MP yang membuat soal ya Mbak ya. Dulu pernah kami prodi diikut sertakan untuk mengetahui ya Mbak, itu memang secara umum ya, secara umum, dan otomatis sama hampir kayak pada waktu SMA mau masuk S1 gitu ya, umum dulu, baru ketika terus masuknya apa, terus ada kayak mata kuliah kewarganegaraan, pengetahuan umumnya ya otomatis lebih fokus begitu. Ke hukum ya otomatis hukum. Arah-arahnya berarti tes akademik hukum ya Bu sebenarnya? Umum dulu, umum baru nanti di akhir-akhir itu mulai condong tanahnya mau kemana nih? Iya.
Tapi untuk wawancaranya kita memang yang tadi saya sampaikan based on proposal. Proposal kayaknya di poin paling penting nih teman-teman nih. Dicatat ya guys, proposal. Oke. Terima kasih Bu penjelasannya terkait tes akademik. Kita bergeser lagi terkait jenis kelas. Tadi Ibu sempat mention terkait dengan by course sama by research ya Bu. Iya. Sebenarnya yang membedakan by course dan by research selain dari yang by research tadi setahun sekali ya Bu ya? By course yang setahun sekali. By course yang setahun sekali, by research yang dua kali. Nah, kira-kira perbedaan dari jenis kelas tersebut itu apa Bu selain dengan pembukaannya 2 kali dan sekali gitu? Oke. Kalau lulusnya sama nih, kita tarik persamaannya dulu nih, 55 SKS kan begitu dengan mata kuliah wajibnya, enggak 55 SKS, cuma kalau di by research itu tidak ada tatap muka. Jadi semester 1 itu yang tadi proposal yang dan judul yang sudah masuk, kita langsung tentukan pembimbingnya, dosbimnya. Jadi di semester 1 sudah ujian proposal nih, kalau yang by research begitu. Beda kalau yang by course itu baru semester 3 ujian proposalnya. 3 berarti ya, karena semester 1 dan 2 itu tatap muka. Ya. Kalau by research ini semester 1 udah ujian proposal. Jadi kalau tadi mau saya sampaikan, kalau hanya sebagai batu loncatan nih, silakan kalau mau daftar by research begitu ya. Karena memang tidak ada tatap muka. Kemudian karena ini sebetulnya kalau by research itu kebanyakan dari pekerja sih, gitu. Karena tidak ada tatap muka, lebih fleksibel ya, Bu ya. Kemudian pembimbingan juga dimungkinkan melalui online, kan begitu yang by research. Karena kan semester 1 sudah proposal, ujian proposal begitu. Benar. Dan tahapan-tahapannya lebih banyak daripada by course sebetulnya by research. Jangan wah enak nih bisa mungkin cepat lulus karena semester 1 sudah proposal. Nanti dulu. Kalau tahapannya itu di by research itu ada penelitian 1 dan 2. Tapi kalau yang di by course itu hanya penelitian saja, hanya 1 penelitian begitu. Kemudian yang di by course ini publikasinya harus publikasi internasional yang bereputasi, yang by research itu, yang by research ya, itu publikasinya harus internasional. Sedangkan kalau by course ini publikasinya minimal Sinta 3. Itu lebih mudahnya di situ. Jadi ada plus minusnya mau ambil yang by course atau by research gitu. Bedanya lagi pula kalau yang by course otomatis ada tatap muka karena ada kelas. Tapi kalau by research enggak. Bisa melalui online kayak gitu, seperti itu. Cuma ya ada plus minusnya tadi. Kalau cepat lulus apa enggak? Sebetulnya tanpa by research pun by course bisa cepat lulus. Yang tadi saya sampaikan, selama 1 semester dimungkinkan ujian proposal, kemudian penelitian, hasil penelitian dan tesis. Itu bisa dimungkinkan. Selama 1 semester ya, Bu? Selama 1 semester. Tapi memang tidak semuanya. Hanya paling hitungannya kurang dari 10 begitu. Itu yang by course seperti itu. Baik, berarti memang walaupun by research ini punya keuntungannya, tapi memang by course ini juga punya keuntungannya juga sendiri. Sebenarnya punya plus minus ya. Tapi dapat disimpulkan Bu, berarti rata-rata kayaknya aku bertanya nih Bu, yang udah kerja pasti ngambilnya by research berarti ya? Iya betul, atau by course 3. By course 3? Ya, jadi by course 3 itu setiap Jumat jam 4:30 dan Sabtu jam 7 pagi. Sampai selesainya otomatis sampai jam 9 malam ya, 9-10 malam lah begitu. By course 3 berarti. Iya, itu juga pekerja juga bisa. Cuma pekerja yang di sini otomatis yang di sekitar Semarang. Karena kan mulainya 4:30 di Jumat kayak begitu. Tapi kalau full jauh dari Semarang ya sebaiknya pakainya by research. Gitu ya teman-teman, berarti ya notesnya kalau emang di luar Semarang bisa banget kalian ngambil by research. Kalau emang di Semarang dan sekitarnya juga ngambil by course. By course 3, jangan lupa by course 3, jangan by course 1. Kalau by course 1 itu pagi, Senin sampai Jumat pagi. Kayak kuliah sarjana seperti biasa ya. Betul. Terima kasih Ibu, penjelasan yang sangat terstruktur. Penjabaran tersebut memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana sih proses belajar berlangsung
mulai dari pendekatan teoritis hingga aplikatifnya. Nah, sebagai rangkaian dari pertanyaan terakhir saya, Bu, izinkan saya menyoroti satu pertanyaan lagi yang terakhir untuk menutup sesi pada pagi hari ini. Mungkin Ibu boleh memberikan pesan kepada kami atau kepada saya sendiri sebenarnya terkait dengan kira-kira kalau misalnya kami memang mau ngambil Magister Hukum itu, pesan apa yang Ibu bisa sampaikan ke kami untuk mahasiswa semester 7? Mungkin saya udah di akhir-akhir penghujung, atau boleh banget Bu pesan diberikan kepada mahasiswa yang masih semester 1 dan awal untuk menutup sesi kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kuliah di Magister Hukum itu seru. Oke. Ya, seru ya. Asal tadi yang sudah saya sampaikan ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan, begitu. Seru karena kami pun tidak kemudian selalu kuliah saja, tetapi ada jeda untuk untuk berdiskusi keilmuan atau sekedar untuk berbagi dengan lingkungan sekitar, atau kemudian ada kegiatan seminar-seminar nasional. Jadi seminar-seminar yang diadakan oleh Magister Hukum, maksudnya Prodi, itu selalu mengikutsertakan mahasiswa entah sebagai panitia maupun peserta, kan begitu. Jadi nggak cuma sebagai peserta saja, tapi mereka juga bisa menjadi panitia. Jadi nggak cuma juga duduk di kelas juga, gitu ya. Tetapi juga yang tadi saya sampaikan seru. Kemudian kalau memang ada masalah atau terlalu berkaitan dengan studi, itu kami Prodi pun juga open kok, gitu ya. Itu bisa ditanyakan yang sudah kuliah maupun kakak angkatan yang memang sudah lulus, begitu ya, gitu. Jadi nggak kemudian ada kasus sendiri selesaikan sendiri, tidak. Insya Allah tidak seperti itu karena kami open juga. Cuma memang tidak kemudian gara-gara personal itu sampai masuk ke prodi ya. Itu kami juga pasti akan memilih-milih mana yang memang bisa kami selesaikan karena itu kasusnya prodi atau memang personal saja. Kalaupun personal saja pun kita juga akan pilih apakah personal ini juga dikaitkan, ada kaitannya dengan prodi atau tidak. Jadi seru Mbak, nggak kemudian kalau saya punya ada masalah gimana nih ya, sudah saya anak rantau kan begitu ya. Kemudian saya ada masalah terkait dengan akademik, ada kami prodi, bahkan tim tendik pun ada GPM, itu kami siap gitu ya. Dan kami juga tidak kemudian pulang kuliah, enggak. Ada beberapa hal untuk diskusi ilmiah juga di tiap-tiap konsentrasi pun juga kami lakukan begitu ya. Tidak terstruktur ya itu ya, memang seperti itu. Berarti sebenarnya kuliah di Magister Hukum ini bisa dibilang seru ya Bu? Kalau misalnya di S1 mungkin kami ada organisasi-organisasi, tapi kalau di Magister Hukum berarti ada panitia-panitia ya Bu ya? Iya, seperti itu. Kemudian kami juga mengajak mahasiswa itu untuk penelitian kami, pengabdian kami juga ada, kayak begitu. Jadi nggak, ya itu tadi saya sampaikan, mahasiswa yang bisa mengatur waktunya. Manajemen waktu. Iya, benar. Balik lagi. Iya. Oke teman-teman, bisa didengar ya guys, kalau misalnya Magister Hukum itu ada penelitian-penelitian, diskusi-diskusi, panitia-panitia bahkan yang bisa kalian ikuti. Jadi memang tidak semena-mena cuman belajar, tapi kalian juga sebenarnya bisa ada melakukan aktivitas bersama dengan dosen-dosen tentunya ya Bu ya, untuk melakukan kegiatan di luar akademik seperti itu. Oke, baik Ibu, dengan demikian berakhirlah diskusi kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ratna Herawati SHM Home atas waktu dan pemaparan yang sangat informatif. Penjelasan yang diberikan hari ini memberikan wawasan yang sangat berarti dan membuka pemahaman baru mengenai topik yang kita bahas. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir. Harapannya seluruh informasi yang dapat dipaparkan dapat menjadi referensi, menambah pengetahuan dan memberikan manfaat dalam kegiatan profesional maupun akademik dari para pendengar sekalian. Sekian Bu mungkin episode pada pagi hari ini. Mungkin bisa kita lanjutkan di lain waktu. Kalau misalnya kami punya pertanyaan-pertanyaan lagi, kami bisa tanya langsung ke Ibu ya. Oke, baik, dicatat ya guys. Nanti nama Bu Ratna sama nomornya mungkin nanti Ibu boleh kirim ke kami. Boleh.
Boleh. Iya. Dan jangan lupa guys, kalau memang kalian memang niat dan komitmen untuk daftar Magister Hukum, buka website LP2MP. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.